Shalom. Belum. Ya, pada Jumat yang lalu kita udah belajar tentang bapak dan anak rohani. Ya, kalau bapak anak jasmani masing-masing lah di rumah dibahas ya. Tapi di sini kita belajar tentang bapak dan anak rohani. Jadi pada Rabu yang lalu sudah disampaikan. Nah, bagi yang hadirlah dulu, saya tanya, apa yang kamu dapat tentang ini? Supaya yang belum menonton siaran langsung ini jangan bingung dia, karena ini lanjutan. Ya, apa yang kamu dapat tentang pelajaran bapak rohani, anak rohani? Siapa maksudnya bapak rohani? Siapa maksudnya anak rohani? Apa pentingnya itu bagi kita? Perlu tahu hidup dalam kebenaran itu. Siapa yang bisa berbagi dulu supaya saudara kita yang di sini bisa dapat gambaran sebelum saya lanjut lebih dalam lagi. Silakan. Iya, shalom. Halo. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Itu luar biasa masa kasih yang Tuhan ya. Bagi kesempatan bagi kami yang hari Rabu di pastori, sekalipun cuaca hujan yang menguji iman kita supaya kita tidak hadir, tapi orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Artinya segala tantangan itu biasa, ujian itu biasa, yang luar biasa adalah Yesus. Ya, saya bersyukur di mana kuasa kasih anugerah firman-Nya yang dahsyat luar biasa yang mengajarkan kepada saya sendiri. Firman itu kepada saya sendiri yang disampaikan seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta saya sendiri pribadi, yang dikatakan bukan hanya Bapak Pendeta, bukan hanya Bapak Pembina, pembimbing, tetapi Bapak rohani yang begitu luar biasa dahsyat, dipakai Tuhan untuk memuridkan. Si orang murid itu harus tunduk kepada pemimpin. Yang saya tangkap dalam Bapak rohani dengan anak rohani, semenjak saya mengenal Yesus di gereja ini, terpanggil di gereja ini, bahkan Tuhan yang menyuruh saya ke tempat ini, gereja GPD Pemulihan IRC di Rantau Prafat yang dipimpin Bapak Pendeta Dr. Andus J.R. Malau MTH, dan pada saat ini juga, dan sampai saat ini, seorang Bapak Gembala saya dan Bapak rohani saya yang memimpin saya, mendidik saya, membawa saya, mengajarkan firman yang begitu luar biasa kepada pribadi saya dengan keluarga saya, terarah tetap ke dalam kebenaran firman Allah, tidak melenceng ke kiri kanan, tetapi tertuju kepada kebenaran Tuhan. Di depan itu ada yang terbaik. Apa itu? Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, firman yang dahsyat luar biasa. Bagaimana saya mencapai itu? Saya akan lebih lagi mengejar dan berlari, semakin berlari supaya saya mencapai tujuan itu. Luar biasa pelajaran yang dikasih seorang hamba Tuhan, Bapak rohani saya. Tentang Bapak rohani ini dengan anak rohani ini, saya menyikapi dalam pribadi saya, kalau roh saya tidak konek kepada Bapak rohani, tidak akan terjadi hubungan. Itu yang saya ambil dalam penyampaian firman ini. Saya berusaha selalu membangun hubungan intim kepada Tuhan Yesus dengan keluarga, istri, anak-anak. Kenapa, saudara terkasih? Supaya nyambung roh saya kepada pembina saya, kepada pemimpin saya, kepada Bapak rohani saya. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau saya telat sekali atau 2 kali, 3 kali, bahkan seterusnya membangun hubungan intim kepada Tuhan, hati saya ini akan goncang. Hati saya ini akan merontak. Hati saya ini akan tidak tunduk kepada pemimpin. Tetapi luar biasa kuasa kasih anugerah Tuhan yang diajarkan kepada saya, tunduklah kepada pemimpin. Memang benar, kepada Bapak pemimpin, Bapak jasmani saja, saya sendiri akan tunduk kepada Bapak saya.
Sekalipun bapak saya itu jahat, sekalipun bapak saya itu pemain judi, sekalipun bapak saya itu tidak peduli kepada anaknya, tetapi hati seorang anak itu kepada bapak begitu luar biasa. Yang saya tangkap begitu luar biasa firman yang diajarkan bapak ini kepada saya. Selama saya di gereja GPD Pemulihan IRC ini, luar biasa kuasa kasih anugerah Tuhan yang melawat hidup saya. Setiap langkah perjalanan pekerjaan, lebih lagi dalam pelayanan ini, saya diangkat Tuhan luar biasa melalui hamba Tuhan, pembina saya, bapak rohani saya, yang saya connect kepada dia terus. Di waktu di bulan-bulan, bahkan di tahun yang lalu, saudara terkasih, jujur aja, saya mulai hati saya tidak beres. Jadi tidak connect kepada bapak rohani saya. Saya ditegur seorang Roh Kudus. Ditegur saya artinya dikasih ujian kepada saya. Sehingga kena kepada saya. Saya diingatkan Tuhan, diingatkan Roh Kudus. Kamu harus tunduk kepada pemimpinmu. Kamu harus tunduk apa yang diperintahkan pemimpinmu. Dengar itu, dengar. Apa yang dilakukan pemimpinmu, apa yang diperkatakan untuk kamu lakukan, lakukan. Iya ya Tuhan. Perkataan yang disampaikan bapak rohani saya itu perkataan Yesus melalui bapak rohani saya dengan tentang firman yang disampaikan kepada saya. Iya luar biasa. Jadi yang saya tangkap saudara terkasih, hati saya ini harus connect kepada pemimpin, bapak rohani saya. Roh saya ini harus connect, harus nyambung. Satu rumah itu anak, istri, anak-anak, bapak, istri dan anak-anak harus nyambung, harus satu. Apa yang diperintahkan bapak rohani saya harus dengar. Apa yang diperintahkan dan saya harus belajar melakukan dipimpin oleh Roh Kudus. Iya ya, memang itu luar biasa. Memang semenjak saya membuka hati kepada seorang pemimpin saya, bapak rohani saya tinggalkan itu semua yang di belakang, yang masa-masa yang lalu, di tahun yang lalu. Saya tinggalkan semua itu. Artinya memang harus tunduk. Ketika firman Tuhan berkata, selumbar di mata saudaramu kau lihat, dikatakan firman. Tetapi balok begitu besar di matamu sendiri tidak kamu lihat. Artinya jangan menghakimi seseorang itu. Sekalipun ada kesalahan orang bapak rohani saya belajar tidak menghakimi. Saya harus berdoa kepada Tuhan. Itu pun saudara terkasih, itu tidak perlu diingat-ingat. Kebenaran itu yang perlu saya ingat. Kebenaran itu yang perlu saya ingat. Supaya apa? Saya akan semakin naik roh saya. Semakin naik roh saya. Semakin naik. Semakin bapak rohani saya sudah mengajarkan. Guru mengajar seorang murid. Bahkan murid itu kalau ketika taat dan tunduk akan perintah, dia akan yang disampaikan. Bahkan murid itu akan melebihi daripada gurunya. Iya ya, saya tangkap itu saudara terkasih. Melalui roh, kuasa Tuhan. Dia saya tangkap. Puji Tuhan saudaraku terkasih. Sungguh luar biasa ajaran firman bapak rohani dengan anak rohani. Saya tangkap artinya saya harus tetap tunduk, tetap harus mau dipimpin, Apa yang diperintahkan oleh kuasa Tuhan melalui seorang bapak rohani saya harus saya dengar dan saya akan melakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, Erdiana, mungkin lain yang kau tangkap. Coba kasih tahu dulu sama saudara kita. Ya, shalom. Jadi saya tangkap dari pemberitaan Kamis malam, Bapak sampaikan tentang Bapak rohani dengan anak rohani. Jadi sebenarnya Bapak rohani itu adalah orang yang diutus Tuhan bagi hidup kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah pasti tetapkan bahwa inilah, misalnya kayak saya, Bapak pendeta Janmala adalah Bapak rohani saya. Ya, tapi Bapak jasmani saya Bapak Asibuan. Terus Bapak rohani inilah yang melahirkan kita secara roh dan memelihara kita, membesarkan kita untuk terus terkonek di hadapan Tuhan di atas kebenaran firman. Jadi pas sepanjang Bapak berkhotbah tentang firman ini, tentang khotbah ini, saya sempat bertanya dalam pikiran gitu kan, dalam hati juga, kalau misalnya nanti udah kuliah dapat kerja di sana, apa itu bisa dikatakan Bapak rohani gitu kan. Ternyata dibilang Bapak, mau di Amerika pun kau kuliah, mau di mana pun kau nanti tetaplah
Iya, iya. Iya, ibu lah dulu, ibu. Baru Panjaitan. Iya, kalau hari Rabu yang saya hafal. Perbedaan Bapak Rohani dengan Ismail. Kalau secara pribadi sama saya dan juga sama kamu juga. Ya, saya di sini saya diletakkan sebagai Ibu Gembala. rohani. Kamu tadi anak rohani kan? Iya. Itu lain. Jadi yang saya tangkap dari situ, kalau kau ibu rohani jasmani, apakah anakku ini semua sifatnya sama? Gitu ya? Ada anakku yang ini, tapi kebetulan anakku ini bisa kau atur semua, berarti perjalanan lurus. Ketika kita masuk ke ibu rohani, ini ibu rohani ini banyak yang kau perhatikan anak-anakmu ini, ada yang baik, ada yang melakukan tujuan, ada yang ini. Ketika kau menghadapi itu, apa yang kau perbuat? Nah, itu yang saya tangkap hari itu. Saya renung-renungkan mulai berdiri, memang mulai berdiri lah kita mulai dari besaran. Kalau soal sedih enaknya udah saya rasakan ya. Kita yang tahu itu kebenaran itu. Tapi kalau saya renungkan, memang kalau kita hidup benar, memang banyak apa? Banyak hinaan. Udah terlihat kalau kita memang menuju hidup yang benar. Karena saya lihat bapak rohaninya, ketika dia bapak rohaninya memang jatuh sampai tergeletak loh, sampai tahu dia bahwa bapak rohaninya itu berzina di tengok matanya, masih bertahan dia anak rohaninya itu di situ. Itu yang saya tahu. Kenapa bisa bertahan dia? Dia tidak mau mempermalukan bapak rohaninya itu, tapi dia pindah dari situ. Pindah dia memang. Nah, kenapa pindah? Karena kami tidak mau, alasannya kami tidak mau transfer sama kami itu, dan kami tidak kontak lagi sama kami, tidak boleh kami. Ya, buktinya yang ada sama kita datang kan? Itulah jawaban mereka. Ketika kita lihat itu, kita belum ada kesalahan kita yang total salah dilihat orang. Kita masih pemimpin ini, bapak rohani ini masih entah lupa, entah berbohong, nggak disengaja, terus banyak tantangan kan. Nah, di mata anak rohani kami ini seperti si Buya, karena saya sering dengerin. Salah pun bapak ini saya ampuni. Apakah ada kesalahan bapak ini yang sangat terlihat? Semua saudara anak-anak rohani di sini. Jangan dengar lagi sekali lagi. Karena siapapun saya dengar si anak yang terangkat, siapa itu? Perempuan itu, yang begini. Sirliana, ketika dia di rumah kami, Sirlita, ketika dia di rumah kami katanya, pas penguritan itu, aku salut dengan bapak ini. Ketika kami di rumahnya ini, aku terheran apakah ada dilihat dia yang aneh-aneh. Aku penasaran loh. Ketika penguritan kayak gini, loh, pernah diceritakan ya. Bapak ini ketika aku di pos satu kali ini, bapak rohani dan semua pendeta ini yang selalu segala macam lah puji-pujian seperti yang jemaat kita yang sudah lalu diangkatlah sampai ke atas kan? Ketika di rumah, nah ini aku penasaran apakah ada jatuh dulu saya dilihat matanya. Aku mendekati dia lah, biar aku yang terbuka sama dia. Iya, si Angel pula pernah kamu suruh kami aja. Oh, jadi bapak nggak tegas kayak gitu mengajar anak katanya. Oh iya. Jadi Linda kayak itu yang kau bilang itu kayaknya ada dosa yang paling nyata sama bapak. Bukan itu serkanku itu. Jadi dia, aku pikirnya kalau bapak mengajar anak-anak kan bagus banget sama si Angel tidak katanya. Oh iya, saya maklum lah. Nah, jadi kuterangkanlah dari dulu. Kalau anakku ini memang tak pernah pihak ini, memang gak mau kerja. Karena dari dulu ada orang di rumahku dari mulai kecil sampai di detik ini sama dia tak pernah pihak ini. Tapi detik ini karena sadarnya aku. Cuma lah mau kita bina ini, gak pernah aku apin sama kamu anakku kan. Nah itulah. Jadi sekarang ini pun aku terlihat
lebih terlihat. Apakah ada yang sudah Bapak Surian, Bapak lihat Bapak ini dosa yang paling fatal ya? Itu harus bereskan kalau pernah ada. Tapi saya percaya mungkin biar apa ya, biar dibilang punya itu biar apa, biar kita boleh nanti berjalan aja. Karena kita pengalaman dari dulu. Aku bilang sama kamu, Tasoi gini dulu. Saya dimuridkan Bapak karena ditanya Bapak, apalah yang kau dapat dari saya Tasoi? Karena dia udah sekolah kita, tapi pas macam dia apa? Kalau apa dia udah terkali kan? Nah, apalah kau dapat dari Bapak kami? Dia mau memuridkan anakku ini udah selamat. Anak ini dibilang, ya ini udah dia semua. Nah itu meluruskan ya, jangan nanti. Jadi kalau ada orang lain nanti Bapak rohaninya tapi apa kesalahan? Jadi ada tanda tanya. Itu harus dibereskan. Kalau ada memang selesai, kalau tidak ada bagaimana? Jangan keluar lagi itu kan. Ini ada dosa yang paling fatal itu. Nah itu yang saya dapat. Jadi saya saya dapat di sini membedakan anak jasmani dengan ibu rohani dengan ibu jasmani. Memang berbeda-beda. Kalau anak kita ini di sini ada yang ini, ada yang ini. Itulah memang yang kita buat. Itulah yang saya dapat kemarin. Haleluya. Ya, itulah dulu ya. Nah, kita akan belajar dulu dari firman Tuhan karena ini penting. Apa itu maksudnya Bapak rohani? Bapak rohani adalah seorang yang diutus Tuhan ke dalam hidup kita, sehingga lewat Injil yang diberitakannya kita mengalami lahir baru. Ya, kita bertobat, mengalami lahir baru. Atau seorang yang diutus Tuhan ke dalam hidup kita yang membuat kita kembali bertobat dan akhirnya kita dibesarkan, bertumbuh, mencapai rencana Tuhan. Karena yang kedua ini bisa saja seseorang itu lahir dari kebaktian kebangunan rohani. KKR hadir 100.000, ya, khotbah, pendeta yang diurapi Tuhan menyampaikan Injil, lalu dia bertobat, ya, terima Yesus. Lalu saudaraku, tetapi dia tidak terhubung dengan bapak rohaninya. Tentu si penginjil ini kan keliling dunia ini, dia kerjanya menginjil. Lalu orang ini ada di gereja tetapi tidak dibapai, tidak memiliki bapak rohani. Hanya dia beribadah, dikuatkan lewat firman yang disampaikan para gembala sidang, para pemimpin. Lalu jatuh bangunlah orang ini. Sampai satu saat Tuhan punya rencana bagi dia, dihubungkanlah dia dengan seorang bapak rohani, sehingga dia bertobat, sehingga dia bertumbuh, dibesarkan di rumah Tuhan, di gereja. Itu istilah saya bilang diadopsi oleh Tuhan kepada seorang bapak rohani. Tapi ada yang memang sejak lahir barunya dan seterusnya dia dibimbing, dibesarkan, mencapai rencana Allah oleh seorang yang diutus Tuhan dalam hidupnya. Itulah bapak rohani. Jadi dia bisa yang melahirkan dan membesarkan dia di dalam Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan, tapi bisa awalnya bukan dia yang melahirkan, tetapi demi rencana Tuhan tercapai, dipertemukan Tuhan, anak Tuhan ini dengan seorang bapak rohani, sehingga orang ini bertobat kembali, orang ini dibesarkan untuk mencapai kehendak Tuhan. Itu yang istilah saya bilang diadopsi. Itulah bapak rohani. Haleluya. Udah bisa paham? Bisa? Iya, nanti ini lagi siaran langsung kita ini. Artinya biar banyak orang mendengar.
ayat kunci yang mau kita perdalam lagi, 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat 15. Saudara bisa catat, karena kalau saudara nggak catat, nggak ulang, bisa lupa. Dan itu sudah kita belajar, cara kita mendengar suara Tuhan. Salah satu latihannya diperkatakan, direnungkan, diulang-ulang sampai menjadi rema ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus memberitakan Injil kepada umatnya di Korintus, sehingga lewat Injil mereka percaya dilahirkan menjadi anak Allah, dilahirkan secara rohani menjadi anak Allah. Lalu Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapak. Jadi kita nggak punya banyak bapak, hanya satu bapak. Secara jasmani demikian juga, secara rohani juga begitu. Ya. Dan langsung Rasul Paulus bilang, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ini bapak rohani maksudnya, karena Rasul Paulus tidak menikah. Dia tidak sedang berbicara kepada anak jasmani. Paulus itu tidak menikah. Dan dijelaskan, aku bapakmu oleh Injil. Jadi bukan oleh pernikahan ya. Maka bukan anak jasmani maksudnya ini. Yang kuberitakan kepadamu. Jadi diutus Tuhanlah si Paulus kepada umat Korintus, diberitakanlah Injil, dan oleh kuasa Roh Kudus bekerja dalam orang yang mendengar, lalu mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu Tuhan melahirkan mereka secara rohani. Tapi oleh Paulus karena memberitakan, maka dia menyebut, akulah bapak rohanimu. Memang bapak kita semua di surga ada, tapi di muka bumi Tuhan angkat seorang menjadi bapak rohani kita. Haleluya. Jadi sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, banyak hamba Tuhan yang mensupport kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita, sehingga bertumbuh banyak. Maka beda sekali bapak rohani dengan pemimpin, dengan gembala sidang, atau apalah yang saudara sebut, beda. Tetapi seorang bapak rohani sudah menjadi pemimpin. Seorang bapak rohani bisa menjadi gembala, dan memang gembala. Bapak rohani itu mengajar juga, mendidik juga. Jadi peranan untuk seorang dibesarkan itu ada pada bapak rohani. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa sebaliknya. Bisa saja seseorang pemimpin, tetapi bukan bapak rohani yang dipimpinnya. Bisa. Bisa kan? Tidak semua pemimpin jadi bapak rohani, tapi semua bapak rohani jadi pemimpin. Coba bedakan ini. Ya, makanya Tuhan bilang dalam firman-Nya yang disampaikan Rasul Paulus, sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik, ya, tidak salah itu. Tapi ditegaskannya, tidak punya banyak bapak kamu, akulah yang melahirkan kamu oleh Injil. Jadi seharusnya seseorang yang melahirkan dan membesarkan seorang anak Tuhan yang sudah diberi Tuhan ke dalam hidupnya, seharusnya dia adalah juga menggembalakannya, mendidiknya, mengajarnya, dan dia bapak rohani.
Itu sebabnya saya tergerak mengajarkan ini karena ada kerancuan sekarang di gereja. Kerancuan di antara pemimpin gereja, kerancuan di antara anak-anak Tuhan. Sehingga kerancuan ini menimbulkan kerugian besar bagi anak Tuhan, bagi gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya banyak anak Tuhan yang keluar masuk gereja. Banyak anak Tuhan ganti-ganti bapak rohani. Terjadi pemberontakan, terjadi perpecahan gereja. Sebenarnya karena ketidakmengertian ini. Mereka pikir soal suka tak suka. Tak suka dia pindah. Dia pikir soal organisasi. Di sana lebih bagus, ngapain di sini, pindah. Banyak orang berpikir ini soal yang penting di mana kita bertumbuh. Ya, di sini pun memuji Tuhannya, di sana pun memuji Tuhannya. Bisakah begitu sikap kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu liar namanya. Ya, kalau Yesus mengajarkan panjang lebar tentang anak yang hilang, sebenarnya dia berbicara tentang hal rohani ini. Banyak anak yang hilang. Ada yang jauh dari bapak dan rumahnya, keluarganya. Ada juga yang tidak punya hubungan dengan bapaknya dan sesi rumahnya, padahal dia di rumah yang sama. Jadi ada dua yang anak yang hilang. Yang jauh dari bapak rumahnya, tapi di rumahnya, yang kedua di rumahnya, tetapi tidak punya hubungan dengan bapak dan apa yang di rumahnya. Nah, biasanya ini nggak menerima apa-apa, tapi dia akan mengalami masalah. Itu cerita anak yang hilang ya. Jadi seharusnya fungsi bapak rohani di rumah rohani, namanya gereja. Gereja itu bait Allah, gereja itu rumah rohani, gereja itu rumah bagi anak-anak Tuhan. Nah, di rumah itu ada bapak, anak, ya ibu ya. Nah, coba kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini berbicara gereja, anggota keluarga Allah. Dia bicara keluarga Allah. Jadi rumah itu ada keluarga. Ketika bicara gereja atau rumah bait Allah, itu bicara keluarga. Nah, keluarga itu ada anak istri, suami atau bapak anak istri ya. Di keluarga. Jadi gereja itu bukan sekedar tempat ibadah bersekutu, bukan sekedar itu. Tetapi di Alkitab ini dikatakan dan banyak lagi ayat bahwa gereja itu rumah rohani, rumah Tuhan. Di rumah itu ada keluarga. Dan di rumah itulah pusat segala suatu aktivitas yang Allah lakukan bagi anak-anak, bagi sesi rumah. Makanya dikatakan kalau kerajaan terpecah-pecah akan hancur, keluarga yang terpecah-pecah akan hancur. Terpecah-pecah maksudnya tidak harmonis, tidak ada hubungan. Nah, gereja terpecah-pecah. Tanda kutip yang namanya gereja Pentakosta, karismatik, paling banyak terpecah. Karena mereka, saudaraku, tidak mengerti kebenaran ini. Ketika bapak rohani tidak berfungsi di dalam hidup anaknya, berarti anak ini tidak punya pimpinan yang asli. Nah, bapak rohani itu pemimpin. Memang banyak pemimpin, tetapi pemimpin awalnya yang paling basic, yang paling utama itu adalah keluarga, bapak. Maka disebut dia kepala keluarga.
keluarga. Nah, saudaraku, dan Alkitab bilang bila tidak ada pimpinan, hancur satu bangsa. Jadi antara hubungan pemimpin dengan orang dipimpin itu ada hubungan antara dia berhasil atau gagal, terbangun atau hancur. Bila tidak ada pimpinan. Jadi biasanya yang liar ini gak ada pimpinan, dia memilih pimpinan sesuai seleranya. Nah, saudaraku, saudara tidak bisa memilih bapak rohani. Bapak rohani juga tidak bisa menentukan siapa anak rohaninya. Kita secara jasmani pernah nggak kamu memilih bapakmu siapa dan bagaimana? Tidak kan? Tapi Tuhan yang menetapkan itu. Ya, harus dari mana kau lahirnya, keluarga mana. Demikian juga bapak tidak pernah bisa menentukan siapa anaknya. Maunya anakku, maunya tinggi, putih kayak orang barat, pintar, gak bisa. Tuhan sendiri yang menentukan itu. Jadi anak tidak bisa menentukan siapa bapaknya, bapak tidak bisa menentukan siapa anaknya. Yang menentukannya tuh Tuhan. Masalahnya mengerti nggak kita bahwa kita anak yang dilahirkan? Bapak juga mengerti nggak bahwa itu anak yang diberikan Tuhan kepadanya? Kalau kedua ini nggak mengerti, inilah yang terjadi perpecahan menuju kehancuran. Kehancuran tidak ada yang terbangun. Negara Irak hancur, nggak mengakui pemimpin yang ada. Bahkan perang saudara, perang ideologi, hancur saudaraku. Dari negara kaya, dulu negara penghasil minyak, Iran dan Irak terkenal penghasil minyak, kaya, sekarang hancur. Karena tidak ada pimpinan lagi. Mereka coba minta pemimpin mereka yang sesuka hati mereka, yang lain ini. Akhirnya perang saudara, perang prinsip, perang ideologi, main hancur-hancur sampai sekarang. Kerajaan terpecah-pecah, nggak harmonis, nggak satu, hancur. Itu semua karena sifat dosa kita, namanya ego, mementingkan diri sendiri. Di kitab Yakobus bilang di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di dalam orang itu ada segala macam kejahatan dan segala kekacauan. Jadi kalau gereja dilihat sampai ke dalam itu kacau. Kalau tidak mengerti prinsip ini. Nampaknya hebat tapi keropos. Ibarat besi yang udah keropos cuma dicet-cet dari luar. Tidak ada yang dihasilkan. Gereja, rumah. Rumah bicara keluarga. Nah, keluarga bagaimana? Broken home atau harmonis? Mazmur 133 bilang sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Kata rukun damai itu, saudara. Kata rukun harmonis. Lalu Tuhan bilang, kesanalah diperintahkan kehidupan. Kehidupan ilahi. Sehingga bertumbuh berbuah pada musimnya. Dan kesanalah juga diperintahkan berkat selama-lamanya. Abraham diberkati dan keturunannya, lalu yang kedua, oleh Abraham dan keturunannya bangsa-bangsa diberkati. Tuhan mengharapkan gereja mewakili dia memberkati bangsa-bangsa. Tapi sebelum gereja diberkati, gereja harus bersatu dulu. Ketika saya bicara gereja, itu anak-anak Tuhan yang mengerti fungsi bapak rohani dan anak rohani. Lalu hidup secara harmonis, rukun, kata Mazmur 133. Lalu Tuhan perintahkan kehidupan seperti embun gunung Hermon ke gunung Sion. Ada pengurapan minyak turun dari kepala ke leher ke jubah. Ke sana diperintahkan kehidupan dan berkat selama-lamanya. Ketika Abraham diberkati dan keturunannya, lalu keluarga ini berfungsi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Artinya Allah memberkati bangsa-bangsa melalui Abraham. Sumber berkatnya tentu adalah Tuhan. Tuhan mau gereja menjadi sumber berkat di dunia ini. Tetapi sumber berkat gereja adalah Yesus sebagai kepala.
Itu sebabnya jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia, engkau tidak ekor tapi menjadi kepala. Kata kepala, Abba, itu artinya sumber. Kepala kita, kepala gereja adalah Yesus, sumber. Masalahnya, apakah kita terkonek dengan Tuhan? Kalau iya, maka mengalirlah dari kepala ke jenggot ke tubuh Kristus. Kitalah gereja. Lalu dari gereja memberkati, Tuhan memakai gereja memberkati bangsa-bangsa. Sebenarnya itu, makanya dibilang kamu menjadi kepala bukan ekor. Jadi sumber. Jadi pada zaman dulu bangsa-bangsa diberkati karena Abraham. Sekarang sebenarnya itu. Sekarang bangsa-bangsa diberkati melalui gereja. Nah, gereja manifestasi kehadiran Yesus secara real di muka bumi. Dan gereja tempat rumahnya Tuhan, di mana kerajaan Allah dibangun. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau nggak mengerti ini kacau. Ya. Saya lama bertanya pada Tuhan, kenapa? Kadang-kadang kita lebih buruk dari yang bukan mengenal Tuhan, maaf. Banyak, katakan tanda kutip, organisasi gereja, udah paling buruk pun terjadi di gereja itu oleh pendetanya, mereka nggak pindah. Di agama lain, dibela terus para pemimpinnya, para ustadznya, para kiainya. Udah tahu salah. Tapi kok bisa tanda kutip dia mengatakan pengikut Yesus, anak Tuhan, anak rohani yang digembalakan. Tapi mudah sekali pemberontak dan terjadi perpecahan. Ada apa ini? Ya tentu memang ada celah. Maka jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa harus kita belajar ini? Ya ini penting. Karena Tuhan melepaskan berkat kepada keluarga yang rukun. Keluarga Allah yang rukun. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kebenarannya adalah Yesus, firman. Bukan ego, bukan kepentingan diri sendiri. Bukan kita yang penting, tetapi Yesus yang penting. Nah, kalau begitu, maka tumbuh damai sejahtera. Sehingga tidak ada lagi iri, mementingkan diri sendiri yang menyebabkan kejahatan dan kekacauan itu. Nah, di gereja banyak kali ini mementingkan diri sendiri. Iri, anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain iri. Ada mementingkan diri sendiri. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi, maka dia berontak, maka dia lari. Nah, inilah sifat kanak-kanak anak Tuhan. Mungkin karena dia tidak sadar, dia anak rohani, dia punya bapak. Atau bisa saja memang dua-duanya salah. Bapak rohani juga tidak berfungsi, anak rohani juga tidak mengerti. Coba lo. Nah, biasanya ini akan dipertemukan dengan bapak rohani untuk mempertobatkan dia dalam kekacauan ini, sehingga dia bertumbuh mencapai rencana Tuhan ketika dia mengerti prinsip ini. Saya baca satu lagi ayat Maleakhi. Bahayanya ini. Dan pelayanan akhir zaman adalah pelayanan spirit Elia. Maleakhi 4 ayat 6. Siapa yang dapat baca dengan suara keras? Ya. Terus. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini harus berbalik. Harus kembali punya hubungan yang bagus. Kalau tidak, bahaya.
Tapi kalau terjadi, supaya jangan aku, kata Tuhan, datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan pernah menghancurkan bumi dengan air bah pada zaman Nuh. Karena semua keluarga tidak beres lagi. Hanya satu keluarga yang masih mau dididik Tuhan. Keluarga Nuh 8 orang. Lainnya itu habisin. Dia mengharapkan dari keluarga ini manusia beranak cucu kembali. Tetapi tetap ada masalah. Sodom Gomora hampir Niniwe hampir dihancurkan. Sodom Gomora kacau lagi, dihancurkan dengan api. Terakhir nanti kiamatlah, saudara. Makanya Yesus datang mengangkat gereja. Gereja yang mana? Gereja yang sudah didandaninya seperti mempelai wanita Kristus yang dewasa. Ini persiapan kita, saudaraku. Jadi itu, saudaraku, arti bapak rohani, kenapa penting ini. Nah, tentu pelajaran ini tidak segampang yang saudara dengar. Nah, siapapun yang mendengar nanti siaran ini bingung itu. Apalagi yang sudah suka melawan-melawan, berontak-berontak, sudah terlanjur berontak, bingung dengar pengajaran. Percayalah, saudara. Kayak viralnya. Karena ini harus disampaikan. Ini udah akhir zaman ini. Nah, jadi itulah bapak rohani. Jadi persis seperti keluarga jasmani, karena keluarga jasmani itu juga merupakan bagian daripada contoh untuk mencontoh keluarga surgawi. Jadi apa yang dibentuk Tuhan ini itu berdasarkan desain blueprintnya dari surga. Ya, semua yang dibentuk di muka bumi, karena yang bentuk keluarga itu kan Tuhan. Yang keluarga itu dalam unit besar disebut gereja. Makanya beranak cucu bertambah banyaklah penuhi bumi. Bisa artinya jasmani, bisa artinya rohani. Haleluya. Nah, kalau saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan para penonton siaran ini bisa mengerti, kan kacau ini gereja. Suka-sukanya memilih siapa bapak rohaninya. Pendeta suka-sukanya bilang ini anak rohaniku. Bisa. Mana bisa saya tunjuk ada anak ganteng pintar, inilah anakku, bilang nggak bisa. Paling banter ya anak angkat lah kan. Artinya anak atau anak yang dipungut begitu. Tapi kalau yang sebenarnya anak adalah anak yang dilahirkan. Dan itu nggak bisa kita pilih. Secara rohani Tuhan yang menentukan, dan kita meresponi apa yang Tuhan lakukan. Nah, seperti itu, saudaraku ya. Jadi supaya jangan ada kerancuan, karena kalau tidak kembali, katanya hatinya sinkron, hatinya kembali terkonek, maksudnya bapak dan anak, anak dan bapak hancur. Apa untungnya kalau kita menjadi anak? Untungnya banyak hal yang tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita lakukan, itu dilakukan oleh bapak rohani. Maka bapak rohani itu anugerah. Jadi bisa saja penginjil, pengkhotbah, pengajar hebat-hebat, dan memang tidak salah itu membangun saudara. Tetapi Paulus bilang bukan itu bapak. Lalu pertanyaan tadi, lalu bagaimana kalau nanti dia kerja di Singapura, di Amerika? Siapa bapak rohaninya? Kan dia nggak ibadah lagi di gereja GPI Pemulihan IRC Rantau Prapat. Gantilah jadi Joel Osteen lah. Siapa nama anak Joel Osteen?
Joel Osteen ya. Joel Osteen lah jadi bapaknya, rohaninya, karena dia digembalakan di sana, keren gerejanya, wah itulah. Bahkan berfoto dia, inilah bapak rohaniku. Bisakah gitu? Ya bisa. Salahkah dia digembalakan di sana? Tidak. Bisakah anak kita kalau sudah di luar negeri, lalu dia tinggal di rumah seorang yang suka sama dia, satu keluarga, lalu akhirnya ganti bapaknya? Tidak. Gak bisa kan? Jasmani gak bisa, rohani pun gak bisa. Secara jasmani Tuhan yang menentukan siapa yang melahirkan kita. Secara rohani juga begitu. Jadi keluarga rohani, keluarga jasmani itu ada hubungan. Cuma secara jasmani banyak urusan jasmani, tapi secara rohani itu banyak urusan rohani. Nah, kalau tidak kacau. Biasanya anak-anak Tuhan tidak bisa dididik di gereja, itu kacau di rumah tangga. Tapi anak-anak yang bisa dididik di gereja bagus di rumah tangga itu. Jadi kita sumber belajarnya, sumber anugerahnya dari gereja. Lalu yang dari gereja kita praktekkan pertama di rumah. Di dunia ini baru. Kau disembuhkan Tuhan, lalu kau diberi urapan, karunia menyembuhkan, baru kau di dunia menyembuhkan orang sakit. Jadi selalu dari rumah, karena di rumahlah sumbernya, rumah rohani. Lalu kita terapkanlah di keluarga, baru di lingkungan kita, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai tergantung sejauh mana Tuhan bawa kita. Seperti itu. Makanya cari dahulu kerajaan kebenaran. Dan itu pertama pusatnya di rumah, di gereja. Pendidikan dan segala sesuatu yang dibutuhkan anak itu di rumah. Anda bisa jajan, makan di restoran, katakan lebih enak di restoran masakannya. Tapi itu tidak bisa kau katakan itu rumahmu. Bisa ada pengkhotbah, wow, luar biasa, bisa. Dan kau dikuatkan, lezat kali. Daripada mamaku di rumah tak kurang enak, ini enak. Lalu kau tidak mau makan di rumah lagi, di restoran kau terus makan. Kau anggap itu rumahmu? Enggak. Itu bukan rumahmu. Mereka buat itu karena cari untung, dagang. Kalau di rumah enggak. Nah, jadi banyak orang kalau nggak ngerti ini, ya kan, pergilah dia KKR ke Jakarta. Dia jemaat dari GPD Pemulihan RC, KKR ke Jakarta. Katakanlah di saya Varia juga, atau katakanlah ada gereja yang luar biasa kan, musiknya wow, anak Tuhannya keren-keren semua, nyanyinya, pujiannya, khotbahnya, dahsyat. Lalu dia pulang ke rumahnya, lalu dia ceritakan, itu baru namanya pendeta. Gerejanya hebat, bukan kayak pendeta kita di sini. Kan ada gitu kan? Dibangga-banggakan bapak orang sana, diburuk-burukkan bapaknya di rumah. Kan ada gitu kan? Ada nggak gitu anak Tuhan? Ada, bersaksi dia. Aku mau bersaksi. Baru-baru ini kami 1 minggu di Jakarta. Mantap kali gerejanya, besar, nggak kayak gereja kita ini, kecil kali. Di sana pemimpin pujiannya diurapi, nggak kayak di kita di sini, bersalahan. Bapak rohaninya udah ganteng, diurapi Tuhan, bukan kayak pendeta kita di sini. Diburuk-burukannya rumahnya, keluarganya, dan bapaknya. Dan banyak itu seperti itu. Lalu begitu ada kesempatan buka cabang gereja yang dibilangnya yang di Jakarta ini, lompat langsung sana dia. Kira-kira kalau secara jasmani kayak gini ada anak, apa namanya ini? Durhaka ini. Anak durhaka dihukum Tuhan enggak? Dihukum masyarakat, dihukum Tuhan ini. Kualat ini orang. Nah, banyak anak Tuhan kualat seperti ini sekarang. Bertobat kamu, bertobat. Suka-sukamu memilih bapak rohani rumah. Mana bisa? Ganti bapakmu. Gara-gara kurang ganteng bapakmu, kurang kaya,
Lalu kau bilanglah bapakmu siapa yang ganteng kaya itu baik pula dia kan? Mungkin lebih baik yang di luar sana dari bapak jasmani mengatakan begitu. Pindah kau. Lalu kau bilang, inilah bapakku. Tidak bisa. Karena yang membuat kau, yang dibuat Tuhan membuat kau lahir dari itu. Dia bukan melahirkanmu. Haleluya. Paham ini? Coba dulu kurang ajarnya sekarang anak rohani. Anak jasmani juga sama. Makanya aku bilang kalau dia nggak ngerti prinsip rohani, kacau itu di rumah tangga. Coba bayangkan dulu. Kayak kami dua, anak kami 4. Ya. Kami berdua termasuk mamanya bisa mengurus 4 anak ini. Tapi kalau kami tua belum tentu bisa mereka mengurus kami. Satu orang ibu bisa mengurus anak-anaknya semua, memandikan ini semua, katakan anaknya 12. Tapi yang 12 ini belum tentu bisa mengurus mamanya nanti. Nah ini makanya banyak anak-anak jasmani kualat juga. Apalagi anak rohani ada apa? Bukan dia kok ngasih aku makan katanya kan? Apa hubungannya? Kalau tidak kembali hati anak kepada bapak, atau bapak tidak kembali ke anaknya dengan prinsip tadi, bapak rohani berfungsi, anak rohani berfungsi, kehancuran secara rohani, kehancuran secara jasmani sudah pasti. Karena sifatnya nggak berubah itu nanti di keluarga. Tapi kalau seorang ayah bertobat di gereja, pasti bagus di keluarga. Seorang ibu bertobat di keluarga karena mau dibina oleh bapak rohaninya, maka dia berfungsi bagus di rumah tangga. Seorang anak bertobat di gereja, maka dia berfungsi sebagai anak yang bagus. Tapi kalau dia nggak peduli lagi dengan gereja, dengan Tuhan, dengan firman, di rumah kacau ini saudara. Tuhan aja nggak dihormati, nggak dipedulinya, apalagi orang tuanya kan begitu kan. Tapi kalau dia sudah takut akan Tuhan, beda itu di rumah. Amin. Itu sebabnya dikatakan saudaraku di dalam Ibrani 13 ayat 17. Karena bapak rohani juga berfungsi sebagai pemimpin. Maka dikatakan Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpinmu, tunduklah pada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi ini masalah jiwamu. Maka dibilang tunduk dan taat. Gembala harusnya, atau katakan bapak rohani, bisa dia menjadi gembala pemimpinnya. Maka tunduklah, taatlah. Ada kata 2 di sini. Kenapa nggak pakai taati aja lah gitu? Atau kata tunduk aja gitu. Kenapa? Karena ada artinya ini beda. Taatilah pemimpinmu. Selama yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan firman, maka saudara harus melakukan. Itu artinya taat. Tapi kalau tunduk, kalau itu tidak sesuai firman, tak perlu kau lakukan. Tetapi jangan kau lawan. Jangan berontak. Jangan tidak menghormati. Yesus sendiri pernah mengajar tentang orang Farisi yang mengajarkan firman, tapi mereka tidak melakukannya. Lalu Yesus bilang, lakukanlah yang diajarkannya, tetapi jangan contoh perbuatannya. Jadi berarti firman itu harus ditaati, kebenaran harus ditaati. Tetapi kalau
perbuatannya nggak sesuai firman yang disampaikan, tak perlu kita tiru, tak perlu kita taati. Tetapi tidak boleh kita lawan, berontak. Tetap kita hormati, hanya tidak kita ikuti, kita taati kelakuan, perkataan, ajaran yang salah. Tapi sebaiknya bapak yang baik, dia juga harus melakukan, memberikan contoh yang sesuai firman Tuhan. Maka mutlak anak-anak, orang yang dipimpinnya harus taat tunduk. Secara jasmani juga berlaku. Kalau bapakmu katakan tanda kutip pemabuk, kau tidak bisa bilang gak bapakku lagi itu. Kau tetap hormat. Tetapi kalau ajarannya itu tak kau ikuti, eta marmi itu kita. Sementara kau sudah bertobat kan, gak bapaknya. Tetapi tetap kau sebagai anak wajib tunduk. Haleluya. Karena apa? Ya karena alasan itu tadi. Tuhan yang menetapkan sehingga kau lahir dari situ. Hanya saja bapak itu tidak berfungsi dengan benar dan baik. Apalagi kalau bapak rohanimu, bapak jasmanimu berfungsi dengan benar baik, kau lawan, nah itu namanya durhaka. Walat. Saya udah mengerti ini karena saya dari keluarga besar kami 7 bersaudara, saya nomor 2. Bapak saya tidak bertobat, mama saya tidak bertobat. Adik-adik saya, abang saya di atas saya tidak bertobat. Lalu saya tahu janji Tuhan, karena aku percaya aku sudah diselamatkan, dan janji Tuhan sesi rumah diselamatkan. Lalu saya mentaati Tuhan. Nah, salah satu cara saya mentaati Tuhan, saya mentaati, tunduk sama orang tua. Saya mengampuni mereka, karena waktu sebelum saya bertobat, saya sudah dendam, karena saya banyak terluka dengan kelakuan. Tapi sebagai anak Tuhan, saya harus lepas supaya saya bisa secara jasmani tunduk dan taat. Haleluya. Saya nggak pernah melawan. Saya tidak pernah memburukkan dia, tidak menghormati dia. Cuma ajarannya yang dilakukannya tidak saya contoh karena tidak sesuai firman. Makanya saya diberkati. Secara rohani kita mendapat warisan dari Bapak rohani. Secara jasmani kita juga dapat warisan yang dari Tuhan diturunkan melalui orang tua. Coba lihat dulu Efesus 6. Baca dengan suara keras Efesus 6. Ayo. Jadi ada sinkronnya, ada hubungannya Bapak jasmani, Bapak rohani. Tetapi yang lebih hebat adalah Bapak rohani. Ayat 1 dan 2 sampai 3. Ayo baca Efesus 6 ayat 1, 2 dan 3. Kuat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya. Di sini sebagai anak jasmani ada hubungan dengan rohani juga. Taati orang tuamu dalam Tuhan. Nah, itu taat mutlak. Tapi kalau enggak sesuai kebenaran enggak usah. Cuma jangan lawan, tunduk. Nah, itu berlaku kata tunduk ya. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini tunduk. Ini suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Lalu kalau kita sudah lakukan ini, perintah ini, ada janji Tuhan yang kita alami. Ada warisan yang kita terima dari Tuhan melalui orang tua jasmani. Rohani juga iya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Secara rohani lebih lagi. Ini lebih penting rohani tapi juga jasmani. Jadi saudaraku,
Dan ini harus kita perhatikan. Saya pikir kalau ini konsep ini, kebenaran ini sudah dimengerti di gereja, di rumah tangga sih nggak sulit. Saya melihat ibu-ibu, maaf, kalau dia tidak tunduk pada gembala sidang atau bapak rohaninya di gereja, pemimpinnya, biasanya nggak tunduk ini sama suaminya. Pasti nggak tunduk. Apalagi suaminya belum bertobat pula kan. Wah, diduakannya cepat mati. Itu dua apa itu ya? Ya justru kalau istrinya sudah tunduk pada bapak rohani, pemimpin rohaninya, itu saudaraku, dia akan dipakai Tuhan menguduskan suami yang tidak beriman, menyelamatkan, bahkan menyelamatkan seisi rumah. Yang penting di sini orang percaya supaya menyelamatkan seisi rumahnya, mentaati Tuhan. Selama kau percaya mentaati Tuhan, seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, salah satu yang perlu kita taati, kalau istri sudah bertobat, mesti tunduk sama suaminya. Kalaupun suaminya tidak bertobat, apalagi sudah bertobat. Tapi kenapa nggak tunduk? Ya karena memang dia tidak tunduk sama pemimpinnya. Lihatlah ibu-ibu yang berontak sama gembala sidang bapak rohani, pasti melawan suaminya itu. Kalaupun nggak langsung di hatinya. Atau sebaliknya, kalau suami-suami di gereja tidak taat tunduk sama bapak rohaninya, gembala sidangnya, dan tidak punya hubungan yang bagus, maka dia tak tahu mengasihi, menghormati istrinya dan anak-anak. Tapi seorang anak rohani yang mengasihi Tuhan sebagai seorang ayah, paling mampu dia mengasihi istri anak-anaknya. Makanya semuanya dari gereja. Maka dari gerejalah keluar orang-orang unggul itu tadi. Dan dari keluarga yang menerapkan kebenaran firman Tuhan inilah keluar anak-anak yang perkasa. Dari keluarga keluar anak-anak yang perkasa itu. Dari keluarga broken home, anak-anak yang hancur lah. Kalau nggak di penjara, narkoba, liar lah itu. Secara rohani pun begitu, terikat oleh setan, apa semua. Nah, berontak terus. Punya masalah. Nah, saudara, kita perhatikan yang melahirkan si Nabi Samuel. Siapa namanya orang ibunya? Hana. Hana itu saudara tahu ceritanya si Hana? Dia wanita dalam tanda kutip tidak normal, mandul. Dan dia punya rumah rohani, gereja. Kalau kita zaman sekarang gereja, dulu Bait Allah, dipimpin oleh Imam Eli. Dan dia hidup di sana. Dan saudaraku, dia berdoa di sana. Dia terhubung dengan Imam Eli di sana. Lalu dia minta sesuatu yang dari Tuhan yang semuanya bisa mungkin. Dia minta dari sumber di rumah rohani, di bawah pimpinan Imam Eli, yaitu anak. Lalu saudaraku, dalam kondisi seperti itu Tuhan kasih. Jadi banyak orang-orang, ibu-ibu jasmani yang gak punya keturunan karena mandul dan alasan yang lain. Begitu dia hidup terkonek dengan Tuhan di rumah rohani, dan dia minta dikasih karena di rumah itu sumbernya Tuhan. Elizabeth, Sarah, Hana, dan lain-lain sebagainya. Itu orang-orang mandul dulu. Hana, lahirlah Nabi Samuel kecil. Dan oleh pengertian dari Tuhan, setelah selesai dibesarkan ini anak diserahkan ke rumah rohani di bawah bimbingan Imam Eli, gembalanya, bapak rohaninya. Saudara kalau tahu Imam Eli, ceritanya kurang bagus ini. Istilahnya inilah bapak rohani, bapak atau gembala sidang gak bagus. Salah satu gak bagusnya, anak-anaknya amburadul semua, anak jasmaninya. Tetapi kebenaran ini kayaknya tahu Hana, tahu Samuel. Dia tetap terkonek sehingga dia mendapat warisan dari
surga. Maka lahirlah seorang nabi besar namanya Nabi Samuel dari rumah rohani, anak yang perkasa yang memimpin bangsa Israel. Tanda kutip dari keluarga broken home bapak rohani. Tentu saya tidak ingin seperti Imam Eli. Itu contoh paling buruk lah itu. Anaknya nggak bisa diatur, saya masih bisa anak saya atur. Kalau ada persembahan, anaknya ini langsung ngambil gitu. Kacau ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi prinsip ini diketahui anak dan diketahui diketahui oleh Samuel. Sehingga dia dibesarkan di rumah rohani, sehingga dia menjadi orang besar, Nabi Samuel namanya. Kurasa kalau gembala sidang zaman sekarang, bapak rohani zaman sekarang kayak Imam Eli ditinggalkan, kosong ini gereja. Ya, saudaraku, bolehkah bapak rohani salah? Artinya, ya karena dia belum sempurna bisa-bisa saja dia, ya kan? Lalu bagaimana anak? Ya gimana anak mengingatkan bapak gitulah. Makanya kalau saudara mengingatkan pemimpin rohanimu, jangan kau seperti mengingatkan adikmu. Karena kau nggak hormat nanti. Ya, sampai ada di Facebook itu bapaknya dipukuli kan? Mamanya ditunjangi sama anaknya kan? Pasti kualat itu secara rohani, secara jasmani udah dapat gitu. Harus sampaikan. Kalau kita mengingatkan seorang orang tua, bagaimana sikap sebagai anak kepada orang tua mengingatkan? Bagaimana sikap sebagai abang ke adik? Orang tua ke anak. Makanya pernah saya bilang begini, dan memang sudah ada spirit itu rupanya di hati dia. Pernah saya ajarkan ini dulu, ya pas komsel. Apapun ceritanya, orang tua itu nggak bisa kita lawan. Terus datang dari antara komsel itu, lagi khutbah ini saya. Kalau salah pak ditumbuk pun boleh katanya. Nah, memang spiritnya begitu, makanya lari dia. Tadi ya syukur-syukur dia bertobat, jangan dibikin anaknya nanti sama dia gitu. Kenapa yang dikatakannya bisa terjadi kan? Orang tua itu tanda kutip nggak bisa salah, seolah-olah nggak bisa salah. Makanya tidak berhak anak-anak menghukum orang tua. Padahal salah sebenarnya, nggak bisa. Tapi sekarang kan anak-anak nggak begitu. Coba di Indonesia merosotnya pendidikan kita. Bisa murid aja memukul gurunya. Kalau guru memukul murid biasa. Asal jangan sampai cacat lah ya kan. Orang tua juga diizinkan memukul anaknya. Pakai rotan katanya. Asal jangan cacat. Tapi anak tak pernah bisa diizinkan di Alkitab sekalipun memukul orang tuanya. Kalau bapakmu salah tunjang pukul dia. Gak ada kan? Tapi dalam realita ada. Nah, makanya kacau. Kalau nggak kembali nih fungsi hati anak kepada bapaknya, bagaimana seorang anak kepada bapak atau seorang bapak kepada anaknya, fungsinya nggak terkonek, nggak punya fungsi yang bagus, hancur. Dan iblis punya kesempatan. Kalaupun masih tegak itu kayaknya pelayanan itu, gereja itu masih keren. Tapi kalau dilihat dibilang udah keropos, udah hancur itu. Hanya ibarat suami istri masih satu rumah, padahal sebenarnya tidak ada hubungan lagi kan. Anak udah suka-suka, istri sudah suka-suka, suami udah suka-suka, tapi masih satu rumah. Bisa gereja seperti itu? Bisa. Masing-masing melakukan apanya lah. Demi mempertahankan keluarga ini mereka nggak bubar gitu aja. Tapi sebenarnya di dalam sudah rusak semua. Gak ada connect lagi. Anak sudah benci orang tua benci sama anak, istri benci sama suami udah benci sama istri, tapi masih satu rumah bisa. Itu pernah terjadi dalam keluarga saya sebelum bertobat.
Saya benci sama mama, benci sama bapak, bapak juga kayak gitu. Mama benci sama bapak, bapak juga sering memaki-maki mama, kacau. Tapi kami masih satu keluarga. Tuhan tidak mau kayak gitu. Amin. Nah, seperti itu. Nah, sikap yang salah. Contoh keluarga Nuh, karena ini contoh mau dibikin Tuhan di muka bumi. Tapi ada juga yang salah. Anak Nuh ini ada 3. Setelah mereka selesai air bah, Ham, Sem, Ham, Japet. Lalu si Nuh setelah selesai air bah menanam anggur. Lalu anggurnya subur, lalu saking enaknya dimakaninya, diminuminya anggurnya sampai mabuk. Dan akhirnya saking mabuknya, tak kena apalah, tak kepanasan lah, akhirnya dia telanjang bulat. Lalu datanglah anaknya si nomor 2. Siapa namanya? Ham. Dilihatnya lah, bapaknya memalukan lah istilahnya, gak pantas lah istilahnya, mabuk seperti itu telanjang bulat. Lalu dia bukannya memperbaiki, tapi menjadikan itu masalah. Lalu pergi dia jumpai abangnya si Sem dan adiknya si Japet. Lalu dia gosipin lah, ceritakan, wih bapak kita memalukan. Gak perlu dicatat memang di Alkitab, tapi saya bisa tebak lah. Orang kalau gak mau memperbaiki pasti memburuk-burukkan. Itu bahan gosip ya kan. Cerita lagi bapak kita. Untung tidak diresponi gosip ini, yang memburuk-burukkan bapak ini sama si Sem dengan si Japet. Iya, pergilah si nomor 1 sama si nomor 3 ini membawa kain dan ditutupilah aurat ayahnya. Entah kenapa ketahuanlah cerita ini sama si Nuh. Marahlah si Nuh sama si Ham. Akhirnya susah hidupnya si Ham seumur-umuran. Terberkatilah si Sem sama si Jam. Nah saudaraku, ada hubungannya. Apa yang terjadi dengan hubunganmu dengan orang tuamu, jasmani, rohani. Kita harus menjadi anak karena kita akan ahli Jadi bapak rohani itu, pemimpin itu anugerah bagi, bukan jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau ada rohmu, hatimu, sifatmu tidak mau tunduk sama bapak rohani, sama pimpinan bapak rohani itu roh kesombongan, itu roh pemberontakan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menginvestasikan banyak hal ke dalam hidupmu melalui bapak jasmani dan bapak rohani. Jadi dengan Tuhan lah misalnya, kita sudah diselamatkan banyak hal. Kalau kita enggak menghormati, mentaati Tuhan dengan begitu, lalu apa sebenarnya kesadaran kita terhadap Tuhan? Makanya nyanyian kita bilang, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Itu artinya mentaati, menghormati Tuhan, bukan malah melupakan Tuhan. Setelah berhasil diberkati dan hebat, lalu ada kesombongan, lalu akunya, Tuhannya nggak nampak lagi. Nah itu saudaraku, bahayanya. Ya, jadi sering sekali anak-anak ini tidak berfungsi sebagaimana anak di hadapan Tuhan, atau bisa saja bapak rohani tidak berfungsi sebagai bapak rohani karena tidak tahukah, atau karena tidak mau. Tapi kebanyakan karena nggak tahu lah. Kalau saya udah tahu lah. Haleluya. Cuma kurasakan di GPD Pemulihan RC banyak anak-anak nggak tahu. Memang saya sudah khotbahkan ini sikit-sikit, tapi ini adalah secara jelas. Ya. Jadi anak itu
Sebelum saya tutup, seorang bapak itu tadi seorang pribadi yang melahirkan kita oleh Injil kepada kerajaan Allah atau di dalam Tuhan, yang mengajari kita dasar-dasar kebenaran, memberi input rohani, input ilahi kepada kita. Yang ketiga, dia melatih kita selalu siap sedia untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang keempat, yang banyak memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan kita. Jadi jangan kau bangga-banggakan bapak orang, dan jangan kau buruk-burukkan bapak rohani. Malah nanti ada pengajaran, kita harus fanatik sama bapak rohani. Kalau seorang sudah secara jasmani dewasa, dia bangga dengan bapaknya walaupun bapaknya itu model bagaimana. Secara rohani memang begitu. Cuma walaupun belum mengerti sampai ke situ, kebenaran ini harus diajarkan. Baru-baru ini saya mengirim dari YouTube lagu tentang cinta ayah. Saya suka itu. Waktu saya pertama mendengar ini, iya ya, saya bisa bayangkan bagaimana seorang anak kesannya begitu baik tanpa mempersoalkan bapaknya ini model bagaimana dalam nyanyian itu. Akhirnya saya coba nyanyikan dengan suara yang pas-pasan. Mungkin suara bilang, bapak ini kok lain ya, kok lagu dangdut ya gitu ya. Tapi ada di balik itu sedang saya lihat. Saya percaya orang-orang yang tadinya kurang bagus hubungannya, kurang banyak berbuat bakti sama bapaknya, tapi bapaknya udah meninggal, ketika mendengar nyanyi ini, saya jamin pasti dia nangis. Tanpa mempersoalkan bapaknya ini bagaimana dulu memukuli dia gitu. Artinya dia sudah menyadari bahwa apapun ceritanya, bapaknya itu patut dihormati dan banyak berjasa dalam hidupnya, ya kan? Apalagi bapaknya udah baik. Ini ada anak saya besarin bagus-bagus. Tahulah. Nah, kalau tadi ibu singgung kayak siapa, walaupun bapak rohani saya banyak salah, nah perlu saudara beritahu sebagai seorang anak. Jangan simpan-simpan. Tapi menghormati bagaimana cara seorang anak berbicara sama bapaknya. Haleluya. Jangan kayak yang saya bilang itu, akhirnya keluar dari pelayanan ini. Tak pernah kalau orang tua memukul anak biasa, tapi anak tak bisa memukul orang tua. Begitu saya keluarkan statement itu. Bisa Pak, kalau bapaknya salah ditumbuk katanya. Gak lama kemudian memang berontak dia karena sudah spiritual dari bapak rohani. Gak tahu siapa lagi nanti bapak rohaninya yang diakuinya akan ditumpuknya lagi gitu. Nah, bahaya ini saudara. Secara jasmani aja gak bisa, secara rohani udah melawan Tuhan ini, ya kan? Jadi supaya kita jangan terkecoh, jangan salah. Iya. Apalagi bapak rohanimu itu berusaha dia membawamu bertumbuh, berusaha dia menyampaikan sesuatu yang ilahi kepadamu, menghantarmu kepada satu titik. Wah, itu saudaraku anugerah itu ya. Ya. Sekalipun kayak Imam Eli, tetap dia terhubung kepada Tuhan melalui bapak rohaninya. Jadi juga dia kan. Itu kan gambaran bapak rohani gembala sidang paling buruk itu kan. Saya sendiri nggak suka kayak gitu, jadi gembala. Tapi saya juga lahir karena prinsip ini Imam, meskipun memang si Imam Eli ini kurang bagus lah, tetapi hati dia sama anaknya termasuk Samuel, anak rohaninya bagus, iya kan? Dan Samuel dengan orang tuanya si Hana bagus, hatinya sama bapak rohaninya Imam Eli. Kayaknya dia nggak kehilangan. Semua orang yang melakukan firman pasti berkati. Artinya dia tidak tunduk kepada bapak rohaninya,
tidak taat kepada bapak rohaninya karena nggak bisa diikuti contoh kerusakan anak-anaknya kan, tapi dia tunduk kepada bapak rohaninya. Dia nggak bisa taat mengikuti gaya hidup keluarga si Imam Eli bapak rohaninya, tapi dia tunduk, dia terus terhubung. Lahir seorang yang luar biasa dari rumah, memang harus dari rumah. Kalau seandainya Hana tidak ini, karena lihatnya anaknya pihak dulu, mertua main pindah mahita gitu kan. Lalu si Samuel tak dibesarkan di sana, padahal itu rumahnya. Nggak jadi nabi Samuel. Nggak jadi nabi. Ya nggak tahu jadi narkoba lah dia. Kayak mana lah sungguh-sungguh nggak tahu lah. Di luar Tuhan bisa semua hal buruk terjadi. Di dalam Tuhan hanya semua baik, semua baik. Amin. Haleluya. Sudah paham ini? Ayo. Jadi saya menyampaikan ini bukan ada maksud ini apa ini mau mengkultuskan ini, enggak. Kalau kita tidak menyembah tapi mengagumi, fanatik sama bapak rohani, itu belum salah, asal jangan menyembah. Karena menyembah itu harus kepada yang sempurna, yaitu Allah sendiri ya. Tapi kalau ada di medsos, tapi saya malas aku mengkomentari karena ini masalah rohani yang lebih detail kan. Ada di medsos terlalu diekspos. Aku pun nggak tahu ceritanya, bisa memang salah, bisa juga nggak salah. Ya, jadi ada seorang pemimpin rohani di gereja, seorang wanita, dan tiba-tiba entah disuruhnya, entah disuruh Tuhan, entah gimana lah, nggak tahu, aku nggak persoalkan itu, memegang kakinya. Datang satu-satu memegang kakinya, si pemimpinnya ini duduk di kursi, lalu satu-satu jemaatnya memegang kaki, menyentuh kakinya gitu. Lalu diposting, ini ajaran sesat, disuruh jemaatnya menyembah, mencium kakinya. Wah, ngeri juga ini ya. Ya. Jadi saya ikuti videonya, tak ada dicium. Ini bahasanya mencium, padahal hanya disentuhnya kakinya. Ini kuliah spiritnya udah apa ini? Yang membuat postingannya saya tahu ini spiritnya nggak bagus ini, ya kan? Lalu saya bilang tak adanya Pak, dia apa? Dicium. Oh salah mungkin, disentuh lah. Saya bisa katakan memang dia nggak dari Tuhan, bisa juga dari Tuhan. Kalau fanatik sama bapak rohani, kenapa nggak bisa? Tapi jangan menyembah. Karena orang tua itu, bapak rohani itu, orang tua itu nomor 2-nya Tuhan. Hanya saja nggak bisa disembah. Apa salahnya kalau si Angel nanti salah dipegangnya, disentuhnya kaki, apa salah itu? Tapi dipersoalkan ya, ayah kalau di medsos ini nanti kita berdebat ayah. Jadi karena aku lihat spirit sekarang nggak boleh terlalu fanatik kau sama itu, kultus itu. Jadi iyalah, buktinya banyak orang, bapakku yang paling ganteng di dunia katanya, padahal bapaknya nggak kalah aja ganteng kuliah. Apa itu salah? Ya memang harus begitu. Iya kan? Hebat Superman, hebat apa Spiderman, bapakku lah hero dalam hidupku. Bagus itu. Hanya jangan tidak menyembah. Iya kan? Oh bangga-banggakan Superman, padahal Superman tak ada. Superman dalam hidupmu nggak itu, saudaraku. Superman dalam hidupmu ayahmu. Iya kan? Gak bisa kita fanatik, ngefans sekali. Yang paling kukagumi di dunia ini, satu orang tuaku, yang kedua adalah satu Tuhanku, yang kedua adalah orang tuaku. Bisa. Apapun aku rela melakukannya kepada dua orang ini, Tuhan dan orang tuaku. Itu bukan mengkultus. Yang mengkultus adalah orang lain yang bukan bapak rohani kita, dia buat begitu. Hah? Lalu saya bilang begini, kurasa, aku bukan membela, kurasa
Entah disuruh Tuhannya nggak ada masalah itu, gue bilang kan. Enak. Bisa saya disuruh Tuhan. Terbukti Yesus pernah mencuci kaki murid-murid. Bukan menyentuh lagi, mencuci. Itu bukan orang yang orang rendah datang kepada yang tinggi. Ini yang maha tinggi datang kepada orang yang rendah. Apa pula kita sama orang lebih tinggi kita lakukan, asal jangan sampai ini bapak orang lain dibangga-banggakan, gembala orang lain dibangga-banggakan, nggak kayak bapakku gembalaku. Jadi udah payah itu, udah begitu. Kalau saya panas memang kuping saya dengerin, tapi udah dia nggak ngerti, pikir kan. Disalahin sesi rumahnya, adik-adik rumahnya disalahin, rumah kita ini jelek kali katanya. Oh, rumah orang sana cantik kali katanya. Ya bagusilah rumahmu. Iya kan? Wih, baju bapak ini asal kuliah dari pesta, malu aku katanya. Kayak gitu katanya. Ya belilah bajunya. Kalau dia nggak mampu beli bajunya. Jangan pula kau yang udah jelek bapakmu tampil, kau ejek-ejek pula sama orang. Lalu, mana bapakmu? Bukan bapakku itu, kau bilang. Si Mar dan kau nanti. Semuanya kita bertanggung jawab memperbaiki rumah kita, sisi rumah kita. Adik wajib menolong abangnya, abang wajib mendukung adiknya, orang tua dan sebaliknya kan. Haleluya. Bisa saja memang orang tua memberi warisan kepada anaknya, tapi bisa juga anaknya membangun rumah orang tua. Gak ada masalah soal itu. Itu semua ekspresi hubung. Mana bisa Pak anak membangun rumah orang tuanya? Gak bisa itu. Bisa. Kenapa gak bisa? Hanya Tuhan yang gak bisa. Artinya kita membangun rumah Tuhan, sesuatu yang surgawi. Karena dia adalah sumber, dia tak terbatas. Kalau di dunia kita bisa, ya kan? Bisa nggak? Misalnya nantilah si Stasia dari hebat, bisa saja dibangun rumah orang tuanya, kenapa rupanya? Atau kalau saya misalnya banyak harta, saya bisa bangun rumah si Catherine, si Daniel. Gak ada salah soal itu. Ini yang penting bukan siapa yang membangun. Ini yang penting ada hubungan yang bagus. Amin. Jadi nggak ada persoalan di situ. Nggak bisa Pak. Sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab sepenuh dari A sampai Z, termasuk membangun rumah. Kalau nggak bisa dikasih kami rumah modal, bukan orang tua itu. Mana ada itu rumusnya itu. Tapi kalau dengan Tuhan sudah pasti. Karena Tuhan adalah orang tua bisa saja ada kekurangan dan sebagainya. Ya, tetapi bukan karena kekurangan itu lalu kau tidak kembali hatimu sebagai anak kepada orang, nanti rusak, hancur. Nah, kiranya kebenaran ini saudara tangkap. Ya, jangan pilih-pilih bapakmu. Saya juga tak berusaha memilih anakku. Ada anak yang baik, suka berkorban, kasih perpuluhan, nunduk-nunduk. Ya, ini kau anak rohaniku ya, anak rohani. Bisa. Tuhan yang semua yang membuat itu. Asal kita peka, tahu kita itu nanti. Karena bapak rohani artinya adalah seorang yang dihubungkan Tuhan kepada hidupmu secara pribadi, sehingga lewat Injil kau dilahirkan, dan dihubungkan Tuhan kepada hidupmu, sehingga waktu bertemu dengan dia, engkau dibangun, engkau bertobat, engkau dibangun untuk mencapai rencana Tuhan. Itu bapak rohanimu. Lalu kau ada di rumah namanya gereja. Lalu kau dibesarkan di rumah, dan di rumah itu semua terlibat. Abang-abangmu, adikmu, mengerjakan apa yang penting bagi rumah. Haleluya. Haleluya. Lalu kalau rumah itu sudah harmonis, rukun, maka Tuhan perintahkan berkat selamanya. Tuhan perintahkan kehidupan, sehingga kita bertumbuh berbuah mencapai rencana. Lalu kita pergi ke bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah ini. Haleluya. Gereja itu penuh dengan berkat, karena gereja itu anak Tuhan akan mendapat warisan dari Tuhan. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan bapak rohani namanya siapa? Pertama Musa. Siapa yang tidak hormat, tidak tunduk, tidak taat pada Musa, tidak sampai ke Kanaan. Hanya 2 yang sampai.
Joshua. Malah yang mendapat warisan rohani adalah Joshua Kaleb. Bukan Harun, Hur yang tadinya hebat-hebat mereka. Padahal mereka di ring 1. Jadi ada roh warisan. Padahal sebenarnya nggak mikir itu si Joshua. Saya yakin waktu Tuhan bilang Joshua lah yang menggantikanmu, artinya mewarisi semua dari aku sesuatu melalui kamu. Joshua pasti terkejut-kejut. Karena posisi si Joshua itu dengan Musa itu dia abdi. Abdi itu ajudan pembantu budak. Yang menjadi ring satunya Maryam, Hur, Harun. Ini siapa? Pegang tas, suruh-suruh gitu. Tapi memang ini terhubung. Malah mereka yang lolos sampai kanan, yang lain yang hebat-hebat tanda kutip ini enggak. Secara rohani bisa juga, saudara enggak sampai rencana Tuhan. Dibawa Tuhan gara-gara ini. Cobalah tidak mau mendengar mengikuti si Elisa. Bisakah dia mendapat warisan rohani yang dari Tuhan melalui Elia kepada Elisa? Tidak bisa. Malah diuji. Ya udahlah, jauh lagi perjalananku, pulang aja lah, udah cukup sampai segini kau ikut aku. Enggak. Lalu diikuti. Ya udahlah, udah jauh nih, masih jauh lagi aku perjalanan, kata Elia kepada Elisa. Pulanglah. Enggak. Penasaran ini. Si Elia tanya sama anak rohaninya, apa sih yang kau mau ngotot ikut aku? Aku ingin mendapat 2 bagian daripada roh. Maksudnya mendapat warisan 2 kali lipat dari apa yang kau miliki dari Tuhan. Waduh, sulit itu. Tapi dikasih tahu bapak rohaninya kuncinya. Kalau bisa kau lihat aku naik ke surga, terangkat ke surga, kau dapat. Ini bicara dimensi rohani. Ini bicara bagaimana dia mengikuti dimensi rohani bapak rohani. Lagi jalan-jalan, cakap-cakap, kan nggak dikasih tahu tanggal sekian, jam sekian, hari kan nggak dikasih tahu. Jalan-jalan itu, supaya langsung terbang diangkat sama kereta berapi dari surga. Supaya bisa dilihatnya. Coba lagi tidur si Elisa gitu, nggak dilihat, nggak dapat dia kan. Nah dia terus ikuti dimensi rohaninya. Begitu naik tuh, padahal banyak nabi waktu itu di Israel kan, tapi warisan itu adalah orang terkonek dengan dia. Jadi banyak warisan surgawi yang saudara nggak bisa duga, bahkan melebihi apa yang sudah diterima oleh Bapak rohani. Sejauh mana kau menangkap itu? Jadi di jasmani pun ada warisan, secara rohani pun ada. Haleluya, 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 haleluya. Makanya pernah saya bilang apa yang saya alami dari Tuhan harusnya kamu alami, bukan sebaliknya. Kenapa? Di dalam Tuhan sama kita semua kan. Secara jasmani bisa beda, tapi ini bicara rohani. Nah, saya percaya kalau saudara mengerti ini, saudara akan sampai kepada tujuanmu. Ya, tujuan kita adalah Tuhan. Bapak rohani hanya memberi arahan, memimpin sesuai dengan apa yang dari Tuhan. Seperti Musa menyampaikan apa yang dapat dia arahan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel nggak menangkap, nggak mengikuti, maka nggak sampai pada rencana Tuhan. Mati semua di padang gurun, kecuali Joshua Kaleb, ditambah yang lahir di jalan sebagian. Jadi kau nggak sampai pada destiny Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa, kalau kau tidak mengerti konsep ini. Malah yang ada adalah kalau fungsimu sebagai anak tidak kembali kepada bapakmu, atau bapak rohani tidak berfungsi untuk kepada anak rohaninya, hancurlah. Tidak ada lagi keselamatan, yang ada kehancuran. Keluarga yang terpecah-pecah akan hancur. Tapi keluarga yang rukun, kesanalah diperintahkan kehidupan dan berkat. Haleluya. Nah, camkan ini terus pelajari supaya kita mengalami percepatan. Ayo kita berdoa. Angkat satu pujian, ajariku Tuhan. Ya, saudara yang mengikuti siaran langsung ini, saya harap saudara ulangi dari awal. Memang pengajaran ini bagi saudara yang
belum pernah mendengar, ini agak baru. Tapi bagi saudara yang sudah pernah mendengar, itu perlu saudara mengerti dan lakukan. Maka ikuti dari awal lagi video ini nanti ya, secara langsung ini. Mari kita angkat pujian ini. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Katakan lagi, ajariku Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku Tuhan, ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Benar Tuhan, ajar kami supaya kami tahu kebenaran jalan-jalan-Mu. Karena kebenaran-Mu menguduskan kami, kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, supaya perjalananku berhasil beruntung. Karena apa yang Kau katakan Tuhan tidak pernah gagal. Biarlah firman itu ada dalam hidup kami, menerangi jalan langkah kami, supaya hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, langkah kami sesuai dengan firman, supaya bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Biarlah kami belajar sebagai murid Yesus, belajar Tuhan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini kami lakukan Tuhan, karena Tuhan mempercayakan ini kepada gereja-Mu, kepada bapak-bapak rohani. Biarlah bapak rohani berfungsi Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Biarlah anak rohani terhubung dengan bapak rohani, supaya mereka juga mengerti apa yang Bapa surgawi inginkan dalam hidup mereka. Bapa rohani adalah anugerah. Bapa rohani adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada hidup anak-anak-Nya, sehingga lewat Bapa rohani Tuhan melakukan sesuatu kepada anak-anak. Demikianlah kami sudah belajar Tuhan. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah hubungan Bapa rohani dan anak rohani, anak rohani dengan Bapa rohani, sehingga pemulihan itu terjadi dalam rumah tangga Kristen. Pemulihan gereja, sehingga gereja bisa menjadi terang garam dunia ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan anak berontak, jangan biarkan orang tua melalaikan tanggung jawab. Biar dimulai dari gereja-Mu, lalu diterapkan di rumah-rumah tangga Kristen, sehingga kami menjadi garam terang bagi dunia, sehingga kami menjadi alat-Mu Tuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan berkat, karena Engkau hadir, Engkau nyata melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar, tolong kami Roh Kudus mengerti ini, saudara-saudaraku yang mengikuti siaran langsung ini.
biarlah juga Tuhan berkati. Amin. Ketika kami lakukan firman-Mu, maka janji-Mu terjadi atas kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, Ya. tapi menjadi pelaku. Berapapun harganya, kami harus melakukan. Karena itulah yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar dan kami siap melakukannya. Tolong bimbing kami Roh Kudus. Amin. Haleluya, dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, saudara yang sudah mendengar menerima, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.